Paus Leo XIV kembali menggembakan penolakan perang. Kali ini Paus memanfaatkan Misa Minggu Palma untuk menyuarakan penolakan itu. Paus memimpin Misa Minggu Palma di Vatikan. Palma adalah hari Minggu terakhir yang menandai dimulainya Pekan Suci. Perayaan ini mengenang peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem sebagai Raja Damai. Dalam khotbahnya, Paus Leo XIV berulang kali mengucapkan Raja Damai. Ia mengungkapkan Tuhan selalu menolak kekerasan. Ia juga menegaskan Yesus terus mewartakan damai meski kekerasan mengintai. Lui, che si offre come una carezza per l'umanità, mentre altri impugnano spade e bastoni. Lui che è la luce del mondo, mentre le tenebre stanno per ricoprire la terra. Lui che è venuto a portare la vita, mentre si compie il piano per condannarlo a morte. Come Re della pace, Gesù vuole riconciliare il mondo nell'abbraccio del Padre e abbattere ogni muro che si separa da Dio e dal prossimo, perché Egli è la nostra pace. Di Minggu Palma, aparat Zionis Israel melarang rombongan imam yang menuju gereja makam suci. Para imam adalah Patriarkat Latin Yerusalem Kardinal Pierbattista Pizzaballa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini dirinya sebagai pembawa perdamaian meski tengah terlibat perang dengan Iran dan menyatakan Kuba adalah negara selanjutnya. Well, I'll tell you what. So I told you that I settled 8 wars. That means millions and millions of people. And some of those wars were going on. One was 34 years, one was 32 years, one was 29 years, one was 22 years. They were long-term wars and a lot of people being killed every year. So I've saved millions and millions of people. And I mean, I know it doesn't sound right for me to say this, but I'd love my legacy to be made as a great peacemaker, because I really believe I'm a peacemaker. It doesn't seem it right now, but I think I'm a peacemaker. Pemirsa, Iran menyerang kawasan industri Israel di kawasan Neot Hofav. Kepulan asap membumbung tinggi di atas kompleks industri dan petugas mengaktifkan protokol kedaruratan. Komplek industri Neot Hofav yang sebelumnya dikenal sebagai Ramat Hofav adalah pusat penting yang bertanggung jawab atas sekitar setengahnya produksi kimia negara Israel. Kepulan asap tebal membumbung di atas komplek terlihat saat tim pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kobaran api di gudang. Kebakaran besar ini terjadi di kawasan industri Neot Hofav, dekat Berseba pada hari Minggu waktu setempat, menyusul serangan Iran terhadap Israel Selatan. Pengelola menginformasi bahwa 1 orang mengalami luka ringan di lokasi kejadian dan telah dirawat oleh petugas medis. Total ada 11 orang yang terluka terkena serangan rudal Iran dan kini dirawat di pusat medis Soroka di Berseba. Petugas pun mengaktifkan protokol darurat. Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Sementara itu, lebih dari 1 juta pejuang Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan ribuan marinir dan personel angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Diketahui pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat ini menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Sementara itu di sisi lain, Teheran menegaskan kesiapannya menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya.
Dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta pejuang Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan oleh AS. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu juga terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij, Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Di sisi lain, negara Timur Tengah, Israel masih menyerang wilayah Gaza, Palestina. 2 orang meninggal dunia dan ratusan warga Palestina pun mengikuti prosesi pemakamannya. Dua bersaudara yaitu Fahmi dan Saed Omar Kodum tewas akibat tembakan tentara Israel di sebelah timur kota Gaza. Ratusan warga Palestina pun berduka dan mengantarkan 2 jenazah yang merupakan saudara tersebut ke peristirahatan terakhirnya. في قلب الصناعة قبل طرمبة الشوة في صناعة قاعدين في قلبها نازحين في قلبها بقوا نازحين هم بعيد كثير بيجي حوالي يمكن 300 400 متر بعيد عن الخط الأصفر هم بعاد عن الخط الأصفر بعدين في يعني ناس يعني في قدامهم ناس وفي وراهم ناس هم. Menurut saksi mata, kedua bersaudara tersebut tewas dan beberapa warga lainnya terluka ketika militer Israel melepaskan tembakan ke rumah-rumah di daerah Al-Shama di Kota Tua. Hingga saat ini Israel belum mengeluarkan pernyataannya atas serangan kepada warga Gaza. Beragam cara dilakukan Israel untuk mengusir warga Palestina dari rumahnya di tepi barat. Salah satunya dengan memerintahkan pengadilan untuk mengeluarkan surat pembongkaran. Tentara Zionis Israel meledakkan rumah warga Palestina almarhum Mahmud Al-Aqdad di Jalan Halawa di Nablus tepi barat Sabtu siang. Pembongkaran ini terjadi beberapa bulan setelah Mahmud Al-Aqdad syahid setelah kendaraannya ditembaki pasukan penjajah Israel pada 28 September 2025 lalu. Emad Al-Aqdad, kerabat korban, mengatakan rumah itu menampung 5 keluarga. Ia mengutuk perintah pembongkaran tersebut karena mereka telah mencoba mengajukan banding namun tidak dihiraukan pemerintah Zionis. شعب صابر احنا بأرضه احنا وبص شعبه والعالم كلها عارفه قضيتنا بايش ينجحوا هذه سياسه فاشله انك تيجي تهد بيت انت بنص سكانه وبنص حارته وتيجي تمحي تاريخه وتمحي آثاره. Direktur Layanan Ambulans untuk Palang Merah Palestina di Nablus, Ahmed Ahmad, mengatakan bahwa penghuni rumah tersebut telah diteror setelah terbitnya keputusan sepihak tentang pembongkaran. Petugas Palang Merah Palestina berusaha mengevakuasi sejumlah orang yang diantaranya adalah lanjut usia, anak-anak, dan perempuan. اقتحام محافظة نابلس بمنطقة خلف العمودة وشارع حلاوة منتصف هذه الليلة. تم محاصرة منزل عقاد الذي تم تبليغهم بهدمه منذ فترة. عملنا على إخلاء العديد من الأسر بمجاورة البيت الذي تم هدمه. كان هناك عدد كبير من رجال السن، من الأطفال، من النساء. كانت هناك عمليات كبيرة في إعاقة عمل الطواقم الطبية، لكن بحمد الله تم توزيع المتطوعين في هذه المنطقة وإخلاء جميع الأسر المحيطة للمنزل وإخلاءهم إلى مسجد قريب من هذه المنطقة. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sejak 7 Oktober 2023, lebih dari 759 warga Palestina telah syahid akibat serangan pasukan atau pemukim Israel di tepi barat.